Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Turahasi dengan NPM 201121211158 dengan mata kuliah Hukum dan HAM dari kelas 3D dengan dosen pengampu Ibu Resma Bintani Gusfaliza. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan tentang hak asasi perempuan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hak. Hak adalah benar. Menurut KBBI, hak itu adalah benar, milik atau kepunyaan. Contoh hak sebagai milik atau kepunyaan adalah barang-barang ini bukan hakmu. Dalam kalimat tersebut adalah contoh hak yang berarti kepunyaan atau milik. Selain itu, arti hak adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, atau sejenisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu HAM atau hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakter khusus, seperti yang pertama yaitu hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang, dan yang kedua hak asasi manusia bersifat universal, yaitu berlaku untuk seluruh dunia. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat, yaitu yang pertama adalah adanya kesenjangan sosial antara masyarakat, rentannya toleransi dan tenggang rasa antara masyarakat, kurangnya pemahaman dan penegakan mengenai hak asasi manusia, dan yang terakhir lembaga penegak hukum kurang bekerja secara maksimal untuk mengusut pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dan berikutnya saya beralih ke hak asasi perempuan. Apa sih itu hak asasi perempuan? Hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan komitmen internasional dalam deklarasi PBB tahun 1993. Maka perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak, baik dari lembaga-lembaga negara maupun partai politik dan lembaga swadaya masyarakat. Bahkan warga negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan. Banyak pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang dialami perempuan untuk merugikan banyak perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, upah lebih rendah, hingga kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Kenapa hak perempuan penting untuk dilindungi? Karena perempuan sama juga dengan manusia. Hak perempuan adalah hak asasi manusia juga. Berikut perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Dan seterusnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dan seterusnya Undang-Undang Politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender, dan Kerpres Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, yang telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Berikut saya akan menjelaskan 5 hak utama perempuan. Yang pertama adalah hak dalam ketenagakerjaan, dan yang kedua hak dalam bidang kesehatan, seperti perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan. Dan yang ketiga hak yang sama dalam pendidikan. Keempat hak dalam perkawinan dan keluarga. Kelima hak dalam kehidupan publik dan politik. Apa saja sih pelanggaran hak perempuan yang kerap terjadi? Yang pertama adanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kekerasan berbasis gender.
Kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuan orang tersebut atau yang bersifat memaksa. Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu yang pertama pemerkosaan, kedua intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, ketiga pelecehan seksual, empat eksploitasi seksual, kelima perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, keenam prostitusi, ketujuh perbudakan, kedelapan pemaksaan perkawinan atau cerai gantung, dan kesembilan pemaksaan kehamilan atau aborsi. Dan selanjutnya bentuk pelanggaran hak perempuan yang kerap terjadi adalah diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, dan yang terakhir diskriminasi terhadap perempuan dalam tempat kerja. Seringkali perempuan menjadi subjek diskriminasi berbasis gender di tempat kerja, misalnya kesenjangan upah, gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama adalah hak asasi manusia juga. Tetapi perempuan berkali-kali ditolak aksesnya ke upah yang adil dan setara. Apa saja sih aturan yang melindungi hak perempuan? Di The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW adalah perjanjian HAM internasional yang secara khusus mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan. CEDAW ditetapkan di Sidang Umum PBB pada 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Konvensi ini mendefinisikan prinsip, norma, dan standar untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang wajib dipenuhi negara yang meratifikasinya, termasuk juga Indonesia. Di Indonesia, aturan perundang-undangan yang memuatkan perlindungan hak perempuan diantaranya Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT, Undang-Undang tentang perlindungan anak, Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang pencegahan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Apa saja manfaat memperjuangkan hak perempuan? Yang pertama yaitu melindungi hak perempuan menciptakan dunia menjadi lebih baik. Dan kedua, kesetaraan gender bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dengan memperjuangkan kesetaraan gender, kita bisa menghapus kekerasan berbasis gender, menghapus kekerasan seksual, hingga menghentikan perdagangan manusia. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendukung hak perempuan? Yang pertama itu sebarkan kesadaran tentang hak perempuan ke orang sekitar. Yang kedua, meminta pemerintah untuk mensahkan aturan yang melindungi hak perempuan atau seperti UU PKS. Yang ketiga, beri dukungan dan dasar keadilan untuk para korban kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual, dan diskriminasi. Yang keempat, meminta pemerintah melakukan aksi nyata untuk memulihkan hak korban. Yang kelima, selalu berempati pada sudut pandang korban. Yang ketujuh, ajak orang-orang mendukung perjuangan korban melalui berbagai stigma, trauma, dan proses hukum yang belum ramah hak perempuan. Yang terakhir, dukung kerja-kerja forum penyedia layanan yang memperjuangkan hak perempuan, bagikan informasi, bantu donasi, dan lain-lain. Seperti di Indonesia ada Komnas Perempuan. Baiklah, berikut bentuk perlindungan perempuan korban kekerasan. Yang pertama, setiap orang dilarang membiarkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan melaporkan kepada instansi yang berwenang. Ketiga, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dilakukan oleh pemerintah daerah, instansi terkait beserta lembaga sosial, keluarga, kerabat terdekat, masyarakat, atau lembaga pendidikan. Berikut adalah hak-hak korban. Yang pertama, setiap perempuan korban kekerasan berhak mendapat perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, masyarakat, pemerintah daerah, atau pihak lainnya, sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dan pengadilan. Pelayanan kesehatan dan psikologi sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Dan keempat, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baiklah, berikut bentuk sosialisasi saya tentang hak asasi perempuan. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.